Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dosen petani? Berjumpa kembali dengan saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Baik sahabat, di kesempatan siang ini saya sedang di kolam ikannya Dayafit, sedang mencoba berinteraksi dengan puluhan ribu ekor ikan yang ada di sini. Dan saya mau bagikan cerita kepada sahabat semua tentang Udayafit yang memutuskan untuk pulang kampung. Sebelumnya beliau bekerja di kapal, sudah mengunjungi banyak sekali negara, dan akhirnya memutuskan untuk pulang dan membangun daerah ini dengan pertanian dan peternakan ikannya. Ikan di sini, di empang ini ada beberapa jenis, ada ikan nila, ikan emas, dan juga patin. Ada patin. Nah, kita akan coba gali cerita itu. Kira-kira alasan apa Dayafit pulang kemudian membangun ini, terus kenapa memilih bisnisnya perikanan, itu yang saya mau bagikan kepada sahabat semua. Jadi pastikan sahabat untuk menonton tayangan ini sampai habis. Untuk ya sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan pencet subscribe dulu untuk mendapatkan video-video atau konten menarik tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena atas bantuan dan dukungan sahabat semua, channel ini bisa berkembang sampai di posisi yang sekarang. Oke, simak ceritanya sampai habis. Baik sahabat dosen petani, kita sudah minta waktunya Dayafit untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang apa yang beliau sedang kerjakan. Mungkin pertanyaan pertama mungkin klasik lah, standar. Maksudnya kalau kita bicara tentang pekerjaan sebagai pelaut, itu kan ya udah rahasia umum deh. Orang juga tahu bahwa income-nya kan besar, kemudian pengalamannya banyak, mengunjungi banyak tempat. Untuk alasan apa sih persisnya udah akhirnya yakin untuk berhenti dari kapal dan justru malah ke pertanian ini deh? Sebenarnya simpel. Di setiap ini kita kan ada titik jenuh. Kalau di saya pemikirannya begini, kerja itu nggak semata-mata uang. Oke. Kesenangan, ketenangan juga perlu. Nah, jadi saya ambil kesimpulannya di situ. Kalau di kapal kita kan ya sekedar cari uang kan. Iya. Kita kan makan gaji diatur, aturan kerjanya ada. Kalau kita usaha begini kan yang ngatur kita kan diri sendiri. Oke. Tapi nggak memungkiri udah ya kalau misalnya memang faktanya kalau soal keuangan terpenuhi sekali dah ya kalau untuk bekerja kapal. Rata-rata ya begitulah. Oke. Cuman kata Dayafit tadi bekerja nggak tentang uang melulu deh ya. Iya. Ada tentang ketenangan dan kebahagiaan. Tahun berapa sih dah persisnya udah mulai naik kapal? Saya dulu pertama berlayar tahun 97. 97. Sebelum masih Soeharto deh. Masih zaman Soeharto. Nah, itu pas Krismon itu. Lagi sulit 97 pertama deh. Ya. Jadi di saat Krismon di darat terasa hidup berat, malah di kapal duitnya kerasa. Oke. Sebab kan yang itu kan kapal ikan. Ikan ini ekspor ke Jepang. Harga nilainya kan tentu tinggi. Oke. Dengan perbandingan kurs rupiah kan. Begitu. Kemudian 97 mulai naik. Akhirnya memutuskan untuk benar-benar tidak naik kapal itu tahun berapa dah? 2005 itu udah ada jenuh. Terus saya pas masuk Korea Selatan dan memutuskan untuk kerja di sana. Kerja di darat maksudnya? Nggak di kapal? Nggak di kapal. Oke. Berarti setelah kurang lebih 8 tahunan ya? 8 tahun. 8 tahun mulai merasa jenuh. Jenuh ya. Dan turun kapal mencoba kerja di darat. Coba kerja di darat. Untuk ini sendiri dah. Ini kan ya empangnya kan besar ya dah. Iya. Tahun berapa sih udah mulai kalau yang empang ini? Empang ini ya sekitar 2 tahun belakangan saya mulai merintis kan. Sebenarnya gagasan ini kan dapatnya di rantau juga. Nah, cara pengolahan lahan ini kan dulu kan semak rawat. Jadi di sini kan sumber air ada. Iya. Nah, jadi situ saya terinspirasi kan. Kita punya mata air banyak. Gimana kita berdayakan ini bisa menjadi lahan produktif. Iya, oke. Ini sebelumnya sawah atau apa dia? Di sini dulu sawah, awalnya sawah. Setelah nggak dikelola di sana itu kan juga sama. Oh iya. Semak-semak rumput gitu kan. Lahan justru jadi nggak produktif jadi deh. Ya.
Jadi disitulah kita dapat ide, dengan dana yang ada ya kita coba bangun. Oke. Baru 2 tahun berarti dah ya? 2 tahun. Oke. Kenapa kepikirannya ke ikan gitu dah? Maksudnya kan sebenarnya kalau misal bicara pertanian, peternakan, perikanan kan ada banyak lah. Kenapa akhirnya ke empang? Empang ini sebenarnya ya masing-masing orang ya. Iya. Kalau saya sebenarnya juga hobinya dari dulu tuh memang suka di akuarium di rumah pasti Oke, ada ikan. gitu. Jadi ikan ini punya ini sendiri apa? Di saat kita di sini duduk bermain dengan ikan kejenuhan hilang. Iya betul betul. Ada betul, ketenangannya kan. Dan ini juga saya ngerasain dah. Maksudnya bisa bersentuhan langsung sama ikan gitu Iya. kan. Ada anti stresnya sendiri dah ya. Stres, benar. Oke. Akhirnya nih dah. Kan udah 2 tahun yang lalu mulai bangun empang. Ya. Ya pasti kan cukup berat dah ya. Maksudnya ini kan dulunya semak nih. Semak Ya tahapan seperti apa aja yang udah lalui sampai akhirnya bisa jadi empang sekeren ini dah. Iya. Ini pertama kita dengan modal seadanya yang kita punya, kita bangun. Jadi proses 2 tahun itu sebenarnya lama untuk satu usaha kan. Oke. Jadi kita cari uang, bangun lagi, cari uang, bangun lagi, begitu sampai selesai. Ini kan digenangnya baru 4 bulan. Oke. Oh ini baru diisi air 4 bulan ya? 4 bulan ya. Tapi justru ini udah maksudnya untuk sahabat dosen petani sendiri. Ya. Kan banyak udah yang berpikir memulai usaha itu butuh modal besar, modal besar. Justru ini bagian menariknya. Udah bercerita bahwa ini udah bangun bertahap, nggak langsung yang simsalabim jadi gitu dah ya. Benar. Tahapan apa aja dah? Terus gimana sih triknya udah memaintain supaya ini tetap tujuannya tetap akhirnya sampai jadi? Sebenarnya yang inti utamanya kita harus yakin. Oke. Yakin dengan apa yang kita tuju begitu kan. Jadi walaupun saya dulu setengah jalan mentok di dana, tapi saya yakin ini suatu saat pasti jadi. Oh jadi ngalamin dah waktu maksudnya di tengah jalan dananya habis gitu. Oke. Jadi kita cari akal gimana dananya buat menyelesaikan ini. Akhirnya alhamdulillah dengan keyakinan tadi dengan usaha akhirnya jadilah begini. Oke. Ini bukan proses awal. Oke deh. Kemudian nih dah. Ini kan ikannya campur-campur nih dah. Untuk alasan apa aja bisa, misal maksudnya ada ikan nila, ikan mas itu memang bisa dibudidayakan bersama atau gimana? Intinya kalau ikan ini kan ada 2 jenis. Ada yang karnivora kan, yang predator ya. Iya. Ada yang ya kayak gini omnivora apa namanya ini? Iya. Dia makan tumbuhan juga dah. Makan juga kayak kasih tepung ikan apa pelet gitu kan. Jadi kuncinya itu kalau untuk budidaya ikan yang bisa disatuin itu ya ikan yang herbivora lah jadinya ya. Oke. Yang enggak selama nggak ada sifat predator ikannya itu boleh deh, iya. boleh dicampur deh. Boleh dicampur. Nah ini untuk yang baru 4 bulan diisi air, berarti ikannya pun baru usia 4 bulan nih deh, yang besar-besar nih deh. Ini tingkatan ini. Yang balik ke awal tadi kita kan dengan modal seadanya. Oke, iya. Kalau kita beli semua kan berat. Umpamanya dengan kolam seluas ini kita butuh ikan sekian gitu kan. Kita beli, tentu kita cari dana lagi. Jadi di sana kita harus punya inisiatif kan. Gimana cara supaya ini bisa target dapat tapi kita nggak mengeluarkan modal banyak. Nah, iya. Kita awalnya punya indukan 400 ekor. Terus yang 400 ini kalau nila kan lebih gampang daripada ikan mas, ikan gurame kan lebih gampang itunya berkembang biak, kan? Nggak butuh pertolongan gitu. Kalau gurame kan kita harus menyediakan tempat kolam, iya betul. Terus menyediakan tempat ininya buat berayak kan gitu. Kalau nila kan setelah dia bertelur menetas, bertelur ditaruh di mulut menetas, nanti ada burayaknya gitu, disimpan di mulut. Jadi kita itu yang kita ambil kan. Jadi setiap sekitar jam 9 jam 10 itu biasanya yang punya anak itu di pinggir-pinggir itu lepasin anaknya makan gitu. Nah disitulah kita ambil, kita kurung, kita pisah di kolam lain. Oh nanti kita liatin kolamnya sahabat. Oh jadi gitu yang udah lakukan. Iya. Setelah nanti ukurannya rata sebesar rokok mamanya kan, itu kan udah titik aman itu. Sebab kalau masih buraya itu ikan-ikan nila yang besar-besar begini nih dia makan dimakan. Oh gitu. Ada juga sifat predatornya deh. Tapi kalau ada. misalnya udah seukuran rokok itu udah aman dah. Udah nggak mau makan lagi. Mau makan lagi. Oke. Jadi salah satu trik yang udah lakukan
untuk ya biar semuanya nggak beli itu dah. Berarti breeding sendiri. Breeding sendiri. Oke. Untuk kapasitas empang segini dah, itu harusnya diisi berapa ekor? Kalau Idealnya. kita ambil patokan dari perikanan kan padat tebar kan, 1 meter persegi itu 60 ekor. 60 ekor. Jadi kalau kita kalkulasikan sekitar 250.000 ekor. 250.000 ini kapasitasnya deh. Normalnya. Oke. Dan sekarang udah terisi berapa dah? Sekarang nih baru 25.000 ekor lah perkiraan. Oke. Ya, Berarti 10% dari kapasitas baru ini deh. Ya benar. Nah ke depan dah, rencana udah mau diapakan lagi sini dah? Kita coba dulu target awal bisa kapasitas 200 lah, 200.000. Setelah itu kita fokus kepada untuk konsumsi kan. Jadi di pakan pun kita juga diakalin gitu. Kita cari alternatif kan. Bukan kita berfokus ke pelet. Oke. Kita coba dengan dedaunan, dengan maggot. Tapi secara nutrisinya terpenuhi ya? Saya rasa terpenuhi. Terpenuhi ya? Kalau kita ambil pendapat atau itu kan maggot umpamanya itu kan kadar proteinnya 40 sampai 50%. Cukup tinggi dah ya. Dedaunan 30, tergantung lah jenis. Tapi ini juga kelihatan kan dari pertumbuhannya nggak ganggu kan deh? Karena nila kalau yang malnutrisi itu kan kepalanya gede gitu deh. Kepala gede. Ini kan kelihatan kepalanya. Kelihatan ya bagus. Terakhir mungkin dah. Menutup apa sih maksudnya pesan udah atau motivasi atau tips udah untuk sahabat dosen petani mungkin yang sudah mulai ada rasanya ketertarikan untuk menjadi pebisnis di bidang pertanian atau perikanan tapi bingung mau mulai dari mana. Ada pesan gak dah? Ya seperti tadi yang saya bilang, sesuatu yang kita inginkan yang rasanya kita sanggup menggapai, dasarnya kita yakin dan optimis, dan juga di situ kita harus giat. Harus giat untuk mencapainya kan. Memang butuh waktu, tapi waktu itu kan ada proses. Di situ kita ada pengalamannya kan, bukan sekedar uang yang kita kejar, pengalamannya juga ada kesenangannya juga ada, suka dukanya kan begitu. Kita jalani aja. Ini intinya yakin, nikmati dah. Kita nikmati. Mungkin juga sharing dah pengalaman pribadi untuk sahabat dosen petani juga. Setelah mulai masuk ke pertanian ada satu hal yang saya pelajari dah. Saya jadi lebih mencintai proses. Karena dulu saya maunya instan. Tapi setelah bertani kan nggak mungkin tanam cabai langsung berbuah dah ya. Jadi akhirnya benar-benar bisa menikmati proses. Itu yang saya dapatkan dari menggeluti pertanian. Makasih banyak David untuk waktunya, makasih ilmunya. Sukses selalu. Mudah-mudahan kunjungan yang akan datang kita ke sini udah terpenuhi targetnya 200.000 ekor. Terima kasih atas tipsnya juga dan semoga bermanfaat untuk sahabat dosen petani semua. Untuk sahabat dosen petani yang mau tahu lebih banyak tentang bagaimana pengelolaan empang, kemudian bagaimana konsep pertanian yang dikembangkan oleh David, bisa tonton di channelnya David yang nama channelnya Kaludan Area deh. Kaludan Area. Di situ juga banyak nanti ilmu bermanfaat tentang budidaya ikan, kemudian sawit juga. Banyaklah cerita menarik pokoknya, nanti bisa sahabat ikuti di sana. Subscribe juga channelnya Kaludan Area. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau belum subscribe, pencet subscribe-nya sekarang. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.